Yo yo yo, what's up yo, ketemu lagi bareng gue. Oke guys, kali ini gue akan mereview mobil modifikasi Toyota Kijang Kotak. Nah, ownernya sendiri adalah salah satu dari anggota TKKI. Seperti yang kita tahu, Toyota Kijang Kotak ini sangat jarang dan langka sekali kita lihat di jalanan. Seperti apa ya modifikasi yang dilakukan oleh ownernya? Untuk itu jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, like, dan share video ini. Ini dia modifikasi godaan lelaki. Tell me something I've been wondering. It's been weighing on my mind. Like a record we keep stuttering. Still replaying the same lines. I don't know how we fit together. I don't know how we've been so blind. Just let's put a step back for a minute. Take ourselves back to the beginning. Halo Om Dimas. Halo. Apa kabar Om? Baik, semua. Waduh, keren nih Om Kijang Kotaknya Om. Iya, ya inilah kondisi seperti ini, Mas. Oke, boleh cerita sedikit nggak sih Om Iya. sejarah Kijang Kotaknya Om ini? Apa Om merawatnya dari awal, dari nol dari baru apa Iya. bagaimana? Iya, saya ini sebenarnya regenerasi dari dulu orang tua di tahun 80-an. Kijang Kotak ini digunakan oleh ayah saya, nah lanjut pada saya. Jadi ada beberapa hal yang memang menjadi hal istimewa dari Kijang Kotak ini. Saya mau tahu juga nih Om, kan dari awalnya dari ayahnya Om nih, Iya. akhirnya sampai ke Om. Mulai kapan Om restorasi ini Kijang Kotaknya dari ayah dulu? Jadi setelah beliau tidak ada, nggak menggunakan Kijang ini, saya terakhir menggunakan di tahun 2017. Ada beberapa restorasi yang sudah pernah dilakukan selama 35 tahun, Iya. tetapi tidak secara signifikan, tidak secara global. Artinya banyak beberapa hal yang perlu ada penggantian, ada hal-hal beberapa panel-panel Iya. Karena barangnya korupsi. tua ya Om. Ya? Sudah tua. Sudah tua. Namun ya ini yang menjadi keistimewaan karena zaman-zamannya saya dulu tahun 80 ya ini sudah Primadona termasuk ya? the best-nya Ya, the best-nya mobil ini juga mungkin udah nggak beda jauh dengan kompetitornya. Oh, Mobil iya. sejuta umat juga Oke, ini. iya, Nah, siap. itu yang dilakukan di Indonesia ini. Oke, sekarang saya mau nanya juga nih Om. Iya. Kira-kira konsep yang Om aplikasikan pada Kijang Kotak ini apa nih kira-kira? Iya, konsep saya berikan yang sekarang ini sebenarnya jenis station wagon untuk berbicara rescue. Oh, Nah, session rescue. wagon untuk rescue, ya? Jadi mobil ini bisa di segala medan. Oke. Artinya di dalam keadaan situasi cuaca apapun, nah bisa dengan kita gunakan kendaraan Kijang ini. Bahkan jangkauan di desa, di Kota, daerah-daerah iya, kabupaten, iya. pegunungan, daerah pinggir pesisir pantai, semua bisa menggunakan dengan kendaraan jenis Kijang ini. Oke, untuk itulah Om memilih catnya berwarna orange ya? Orange salah Oke, satunya. salah satu itu Nah, karena dia mau masuk konsep rescue tadi. Nah, Rescue. kalau boleh tahu ini cat dulu di awalnya itu apa ya? cat yang original aslinya ini dia menggunakan warna green. Oh, green. Green. Jadi two tone. Jadi green campur black. Oh, Jadi two oke. tone. Jadi di atas body ini dia green, yang bawahnya dia pakai black. Nah Om, boleh dong tanya-tanya sekitar eksterior dulu nih kita Iya, ngomongin. Kira-kira iya. udah Om lakuin perubahan apa aja sih dari sisi eksteriornya Kijang Kotak Om ini? Kalau lihat dari sisi eksterior, ini adalah standar dari produk dari Astra dulu. Standar iya. karoserinya. Ya, karoseri, iya. Jadi ada berapa varian, itu karoseri Nusa Cendana, ada Nasmoko, ada dari pihak Superior. Superior. oke. Nah ini yang masuk kategori yang dikaroseri oleh pihak Astra. Pihak Astra, Jadi oke. Kijang Astra, Kijang Kotak pada tahun 85. Oke. Jadi saya melihat beberapa bagian yang bisa saya ini
Kalau 85 ini kalau grill dia tetap masih bentuk yang sama. Terus ada emblem Toyota, oke. Terus model yang generasi sebelumnya untuk sign-nya posisi tidak di bumper, Tapi melainkan ada posisi di grill, grill, yang oke. tahun 82. Tahun 82. 82. Berarti Om kalau yang ini udah 85 berarti 85. posisi sennya udah di Sudah di bumper. udah di bumper. Terus Oke, grill. berarti dari sisi depan nih Om tidak melakukan perubahan ya. Ini Tidak, kan originalnya dia. originalnya. Ya? Cuman Om menambahin Hanya nama Lampu kabut ya? Lampu kabut. Oke. Ini aja yang untuk bagian eksterior. Sementara untuk kap motor tetap masih yang original. Oke. Nah, di bagian spakbor ini, Heeh. ini sebenarnya ada fender sedikit di sini. Originalnya. Original. Nah, cuman Cuma karena posisi pada waktu itu pertimbangan kalau kita mau gunakan pelek racing, pelek ini dia pasti akan Oh tersanggah iya, di sini. mentok ya, mentok ya. Kalau list plangnya ini, Oke. ini agak lebih perlebar Iya. supaya dia desain dari untuk ground clearance sama sampai ke sumbu ban. sumbu roda Ini ya. ya ada sedikit simetris dan dia lebih mudah lah terkesan daripada model yang sebelumnya. Posisi ground clearance-nya jadi Iya. kelihatan gantung, kelihatan sasisnya. Oh iya gitu. benar. Nah terus kalau spionnya sendiri ini emang original begini ya? Mungkin kan ada yang kita lihat yang ditaruh di Oh iya, di sini nih. ya. Itu kalau yang model di sini itu modifikasi yang dari Kijang Super. Oke. Karena selera biasa pemakai, Iya, dia iya. mungkin menggunakan ini. Tapi saya konsep tetap dasar dari konsep original. Saya tidak berubah dari sisi eksterior, semua masih bentuk Original. originalnya. Oke, kemudian ada penambahan ini ya, Iya, light bar lampu, ya? iya, Lampu light bar. sorot gitu. Iya. Nah, Nah ini fungsinya kalau dengan konsep Rescue tadi. semua untuk membicarakan handling, operasi, hal-hal yang evakuasi, Iya. kita memerlukan untuk penerangan, untuk jangkauan jarak sampai 100 meter itu bisa terlihat. Nah, dengan kapasitas maksimum keterangannya, kecerahannya itu 500 watt. 500 watt untuk daya lampu. Nah, lampu ini pun juga lampu aslinya kan dia pakai Koito. Koito, Nah, saya ya. rubah pakai yang punya Hella heeh. karena saya gunakan dengan sistem lampu yang sudah seperti mobil sekarang Iya, pakai pakai HID. Iya. Jadi sudah dia pakai LED lagi, dia pakai Jadi HID. dari sisi penerangan mobil ini sudah mencukupi banget ya untuk sangat dengan mencukupi. konsep rescue Iya, tadi ya, Mas? Rescue. Kan kendala mobil tua ini Iya. ada pada karet-karet nih, Om. Karet. Nah, kalau untuk mobil Kijang Kotak Om sendiri ini bagaimana? Udah melakukan penggantian atau bagaimana? Ya, ini salah satu yang sudah kami lakukan penggantian karena karet itu biasanya jangka waktu 10 tahun. Iya. Kalau model ini dengan kondisi cuaca tropis, dia juga akan memuai. Tapi ini posisi kaca dan karet ini semua sudah kami lakukan penggantian dan partnya juga cukup banyak Nah, dibanding kan ini. ini Om, ini kan kalau dilihat ini kan semuanya original lah Iya. ya kan, original segala macam. Ada lagi nggak sih Om yang Om rubah dari sisi eksterior untuk Kijang Kotak ini? Kalau yang kayak box hitam yang mungkin dikira Itu ciri pom bensin kali, itu tempat bensin kali ya. Iya. Sebenarnya itu tuh ada Itu aksesoris standar menciri khas. ciri khas daripada produksi dari karoseri produk Astra. Ini kan kalau kita masuk sektor kayak Iya. gini Om, ini kan velgnya cukup lebar ya, Iya. cukup besar. Betul. Biasanya Kijang ini kan menggunakan velg ukuran 13, ring 13. Nah, kira-kira pada sektor kaki-kaki sudah melakukan perubahan apa aja nih Om? Nah, kalau untuk di kaki-kaki ini suspensi, Ya. aslinya standar di Kijang KF20 ini, Kijang Kotak ini, dia untuk sistem pengereman itu masih pakai drum. Jadi belum Oke, disc. belum disc ya, aslinya. ya, Nah, iya benar. yang sekarang ini posisinya sudah dirubah dengan menggunakan sistem pengereman disc. Jadi menggunakan piringan cakram dari Kijang Super. Oke. Di Kijang Super 86. Itu kita lakukan perubahan. Kalau untuk suspensi sendiri Om, kan ini Ah. kalau nggak
setahu saya ini menggunakan per daun ya. Per daun ya Nah, aslinya. iya. Iya. Nah, Iya. per daun itu dirubah Heeh. digantikan dengan per Spiral. keong, per spiral. Iya. Tujuannya apa? Untuk dia juga ada pegas untuk Iya. untuk bermainnya suspensi itu supaya dia lebih lembut, lebih soft. Jadi kalau ada gelombang, ada polisi tidur, dia seperti kita bawa Mobil biasa. mobil biasa. Iya. Terus ada karena posisi ban ini kan ringnya ring 20. Biasa yang digunakan standar ring 13, ini digunakan ring 20, baut 4. Jauh Artinya banget, iya. sangat jauh. Iya. Untuk manuver, untuk kendali sangat berat. Iya. Nah, ini saya sudah tambahkan lagi beberapa bagian untuk menunjang supaya kemudi agak ringan. Oke. Ditambah juga power steering. Oke, siap. Oke. Oke. Nah, kira-kira ada lagi Om dari sisi eksteriornya kita udah ngomongin? Eksterior untuk dari bagian depan, samping, belakang masih standarnya dari tahun 85 masih seperti ini. Hanya ada sedikit bagian tambahan di bagian list-plang aja. Oke, sip. Berarti Iya. kita sekarang ngobrolin interior lagi Om ya? Interior. Oke. Oke. Oke Om, sekarang kan kita masuk nih dari sisi interiornya nih. Interior. Nah, interiornya nih kayaknya sudah banyak melakukan perubahan nih. Iya. Ada beberapa part lah saya lihat ada perubahan yang kasat mata nih. Iya. Ada perubahan. Boleh cerita nggak Om? Kira-kira di interior Om sudah melakukan modifikasi apa aja? Kalau untuk interior, yang pertama kalau dari bagian depan ini, kalau dashboard dia nggak beda dengan kondisi mobil-mobil lain. Oke. Di Kijang kotak ini lebih menekankan semua body. Oke. Jadi dia tidak pakai bentuk apa namanya Dashboard yang dashboard plastik plastik, gitu, ya, atau- yang bentuk vinil tidak. Iya. Tetapi di sini Langsung sudah yang bisa plat lihat ya? ini plat, ini asli original. Ordonya juga bisa dilihat bahwa Ordonya ini juga ori ya? ori, dia masih ori. Setir pun juga masih ori. Oke. Nah, ada beberapa item yang memang tambahan untuk di aksesoris ini ya memang salah satunya di audio, Pakai head unit ya? pakai head unit, Yang jadi udah dia LCD sudah ya? LCD. Juga ada beberapa juga air conditioner yang AC-nya. Pakai AC, makanya. AC. Ya kan setahu Karena saya kan ini nggak ada AC. nggak ada AC. Iya. Jadi pakai AC. Ini waduh. tambahan aksesoris di AC. Heeh. Nah, terus ada beberapa tambahan aksesoris. Strobo, ya. Strobo, jadi bukan untuk menunjang di perjalanan yang dalam keadaan emergency, Iya, ya kita bisa menggunakan fasilitas itu. Selain head unit dari audio, Oke. ada juga LCD, Buat jadi di tengah ya? buat di tengah untuk penumpang yang di belakang, Ya, buat ya, itu lah, entertain lah. entertain. Nah, yang mau saya tanyakan, ini kan AC cuman dua ininya nih Om. Iya. Dua fan-nya kita Dua ngomongin fan, dulu, iya. ya. Nah, ini bisa support nggak sih buat sampai ke belakang Om? Ini karena dia punya bangku, backladingnya masih aslinya, dia belum terpisah, mengeluarkan Angin, ya. angin Agak agak terhambat terkendala. ya, ya, terhambat. Tetapi dengan kondisi AC blower di posisi sini, Heeh. untuk passenger di belakang itu Iya. sudah nyaman juga. Kalau kurang sejuk disupport di belakang Om dia ada kipas. ini ya. ada. Ini justru kipas ini fan ini bawaan standar Bawaan pabrik. standar pabrik begitu Dari ya. tahun 85 ini. Oh, berarti Ini ini kalau mau cari sekarang fan seperti ini, Heeh. mungkin udah di toko aksesoris udah nggak ada yang udah nggak jual. ada ya. Oke, berarti ini passenger tengah dan Ya. belakang itu emang berhadapan ya, emang dari Berhadapan. Jadi dari istilahnya aslinya gitu ya? ini Kijang Komando. Oke. Nah, dulu 85 terkenal dengan nama Kijang Komando, Kijang kotak ini, Oke. KF20. Jadi ada posisi yang komando, ada yang posisi 3 baris. Iya, iya, iya. Jadi 1, 2, tambah lagi di belakang. Oh, Jadi di depan 2, di belakang 3. oke. Nah, sip. kalau komando dia bisa 10 passenger. Iya benar. Jadi lebih di atasnya Avanza Xenia hanya 7 seater. Iya. Ini kan 10 seat, jadi 10 seat. 10 seater gitu. ya. Nah, kita ngobrolin engine lagi nih Om sekarang. Oh ya. Oke, Om. Oke. Aduh.
Oke Om Bima, Iya. sekarang kita masuk ke engine nih Om. Nah Oke. tadi kan Om sempat menyinggung Om sudah menggunakan power steering, Power steering, ya. iya. Nah sebenarnya kan mobil ini kan tidak menggunakan power steering, Betul. tapi steering by power, Om, Iya, dengan iya. kekuatan tangan. Iya. Boleh cerita nggak Om dari sisi Oke. engine ini Om? Sudah Iya. melakukan perubahan apa aja? Jadi pertimbangannya kenapa harus menggunakan power steering? Tadi sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa mobil ini kan menggunakan roda Velg velg ring ring 20. Berarti dia punya kapasitas beban ban juga Berat. cukup berat Iya. untuk manuver. Iya. Nah, jadi saya menggunakan memang salah satunya power steering yang digunakan oleh mobil Toyota Crown. Oh, berarti yang biasa ini- Cressida. Iya. Ya, jadi Oh, powernya oke, ini oke, pakai oke. ini, bracketnya itu karena posisi model tipe 4K ini bracket dudukan power steering dengan AC ini kan dia harus jadi satu. Iya, benar. Jadi itu harus memang harus betul simetris rotasi putaran. Posisinya ya? Iya, putaran ini untuk poli AC, poli keras sama poli power steering itu harus simetris. Jadi memang harus didesain untuk itu. Nah, yang pas itu memang menggunakan yang punyanya Royal Crown. Oke. Tahun Tahun 80 ya? 80-an ya. 80-an. Oke. Nah, terus apa lagi Om? Perubahan untuk engine-nya dengan kapasitas 1300 cc Iya. itu sampai saat ini masih menggunakan mesin standar. Mesin standar ya? Standar, Lambangnya tidak ada juga perubahan. beda ya? Iya, nggak ada Lambangnya perubahan. masih lambang Jepang Lambangnya banget ya? masih kanji Jepang, Kanji bukan Jepang. Toyota Bukan Astra. lagi Toyota Iya. Astra, iya. Ini ada emblemnya itu semua masih menggunakan mesin aslinya. Kalau mesin selama 30 tahun baru terakhir kemarin hanya ring seher. Oh, ring seher. Ring seher. Nah, Jadi barangnya sendiri ada Om? ada barang itu sangat di mana-mana ada ini. Oh. Jadi nggak perlu harus di beberapa toko ini, tapi cukup banyak tersedia. Cukup banyak ya? Ya, Nah, stoknya kalau banyak. untuk di daerah-daerah banyak juga tersedia Om? Kalau justru malah beberapa yang saya juga kalau pergi kemarin dari Semarang ke Pati kemana cari aja komponen spare part dan bicaranya bukan yang KW-nya lah, Iya. udah genuine-nya semua. Genuine, oke. Harganya juga masih terjangkau. Terakhir nih Om, Iya. kira-kira konsep kedepannya ini mobil mau diapain lagi? Ini kalau untuk eksterior mungkin tidak ada perubahan yang terlalu signifikan. Oh, enggak. Berarti warna enggak juga ya? Warna Warna tetap. juga. Kemungkinan lebih mau direstorasi untuk di dalam. Oh, kita tunggu berarti Kita Om tunggu ya? ya, nanti Oke. lanjutannya. Oke, siap Om Bima. Thank you Terima Om Bima kasih. atas Ya. ngobrolnya. Oke, sama-sama. Ya, mari. Just let's step back for a minute, take ourselves back to the beginning. Let's put us on rewind. Rewind, rewind, rewind us. Rewind, rewind, rewind us. Oke guys, itu dia tadi ngobrol-ngobrol gue seputar modifikasi dengan Om Bima, owner dari Toyota Kijang Kotak dan salah satu anggota TKKI. Nah, Om Bima sendiri interest modifikasinya adalah lebih ke arah rescue. So, setiap orang mempunyai interest modifikasi yang berbeda-beda. Setiap modifikasi yang dilakukan menjadi kepuasan tersendiri bagi ownernya. Jangan lupa saksikan terus Modifikasi Godaan Lelaki. Ini dia cerita laki-laki yang hobi modifikasi.